Sementara Kristen nggak pernah begitu. Iya, Kristen ada revisi-revisi kayaknya nggak masalah. Mereka punya versi-versi sendiri, itu nggak masalah gitu. Dan itu Kristen punya revisi-revisi nggak masalah. Dan kami juga paham pemalsuan di dalam kitab mereka. Maksudnya pemalsuan gimana Bang Daman? Oke. Kamu bilang tadi apa? Jangan sok tahu. Bagi mereka revisi-revisi nggak masalah. Ya bagi mereka nggak masalah. Bagi Tuhan masalah nggak? Sangat masalah. Pertama kita meninjau Amsal 36. Ini Alkitab coy. Jangan menaik firman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction. Seperti biasa, kita akan selalu membinasakan kemunafikan dan melibas setiap kebatilan. Mari kita saksikan video yang ada di samping, yaitu Ade Armando yang pernah digebukin dan Kumaila. Jangan Kumaila lagi ya, kita cocoknya panggilnya Sumala ya guys ya. Oh iya, Sumala. Tahu kan Sumala yang lagi viral itu ya, anak psikopat itu ya. Ini kayak anak psikopat juga ini kayak. tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, Al-Quran tidak boleh berubah meskipun orang Arab yang native itu sudah tidak bisa memahami Quran sepenuhnya secara literal gitu. Meskipun itu udah jadi bahasa yang relatif kuno, teksnya nggak boleh diubah. Kalau misalnya tradisinya dalam Islam kan. Ini kan sok tahu dari pertama ya, kita udah putar video udah sok tahu guys. Dari pertama, Al-Quran itu bukan tidak boleh diubah. Tidak ada celah untuk diubah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaga. Ingat, lu jangan sok tahu. Dalam Al-Quran itu, Allah itu dalam mekanisme Al-Quran ya, kalau lu tahu ya, ada ketika Allah mengatakan kata aku, ada ketika Allah mengatakan kata kami. Kalau kata aku itu hanya kembali kepada Allah, tanpa ikatan Allah dengan makhluk dan dengan apapun. Seperti berdoalah kamu, aku yang akan mengabulkan. Emang ada yang menyembah, yang bisa mengabulkan doa selain Allah? Tidak ada. Masalah hari kiamat, Allah menyebutkan kata aku ya, cuma Allah yang paling tahu. Masalah segalanya yang disebutkan kataku, yang itu kembali kepada Allah. Tapi jikalau Allah menyebutkan kata kami, itu adalah muqayyadah. Ada ikatan antara Allah dan makhluknya. Seperti kami yang menurunkan Al-Quran, berarti Al-Quran ini berproses. Kami mengutus para rasul, berarti cara mengutus para rasul ini berproses. Ada yang namanya rasul, dari rasul 1, kedua, ketiga, sampai ke 25 hingga mukhtam dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti berproses kalau dikatakan kami. Jadi kami ketika Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran, proses penurunan Al-Quran dan proses kami menjaga Al-Quran. Artinya apa? Allah, Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, ada kita pengonsumsi ini daripada Al-Quran. Dan kami setelah era Rasulullah ya, proses setelah era Rasulullah pasti akan ada orang-orang yang kemudian cendekiawan, orang-orang yang kemudian emang Allah takdirkan ini orang untuk menjadi pilar-pilar penjaga. Allah angkat 2 pilar penjaga. Ada pilar penjaga yang namanya muhafidz, orang yang hafal. Di mana hafalan tersebut ya, secara tidak langsung Allah memberikan kuasanya daripada orang-orang yang kemudian akan hadir untuk menghafal Al-Quran. Di mana itu divalidasi setiap tahun. Dibacakan di Masjidil Haram, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas ya, minal jinnati wan nas. Di mana makmumnya itu tahfidz, yang menyimak bacaan imam. Di belakangnya satu saf lagi itu tahfidz yang menyimak bacaan imam. Jadi tidak mungkin ada perubahan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan aku akan menitipkan manusia, yang kemudian manusia itu pasti pintar dalam menjaga Al-Quran. Belum lagi daripada pembukuan Al-Quran. Di era Utsman bin Affan, begitu banyak itu yang mengaku dirinya hufadha, yang kemudian menyetorkan Al-Quran, padahal ternyata dia adalah orang yang menyamar, yang ingin menghancurkan murninya Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang berbeda. Tapi hebatnya di era Istiqra ya, daripada 4 sahabat itu tahu mana kemudian ayat yang berusaha dibuat-buat, hingga makanya adanya pembakaran Al-Quran di era tersebut. Kenapa dibakar? Dibakarkan karena bercampur Al-Quran dengan hadis. Dibakarkan karena bercampur
Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang tidak sahih. Untuk menunjukkan apa? Allah dirikan penjaga tersebut. Yang kedua, Allah dirikan penjaga itu mufassir untuk menjaga makna murni daripada Al-Quran. Di mana para mufassir tersebut mempunyai sanad sampai kepada era Rasulullah. Sehingga kalau you mau mencoba merusak Al-Quran dengan menafsirkan seenaknya, mohon maaf, tafsir Anda ditolak. Karena Anda, you punya guru siapa you yang bisa sampai kepada Rasulullah? Kagak ada. Kagak ada. Jadi kalau you menjadi Rasul ke-26, itu nggak apa-apa, kita teman-teman bisa dengar si Sumala ini ya. Kalau seandainya dia bukan Nabi, ya, wajibnya kita kembali kepada mufassir, yang mufassir punya guru itu sampai ke lisan Rasulullah. Karena yang berhak menjabarkan Al-Quran cuma Rasulullah. Lanjut ya. Sok paham deh ini, sok tahu deh ya. Begitu. Ya. Sementara Kristen nggak pernah begitu. Iya, Kristen ada revisi-revisi kayaknya nggak masalah. Mereka punya versi-versi sendiri, itu nggak masalah gitu. Dan itu Kristen punya revisi-revisi nggak masalah. Kata dia, Kristen yang punya revisi-revisi kagak masalah nih. Sok tahu lu, bukan apologet juga. Gue yang apologet, gue paling tahu coy. Penipuan-penipuan yang terjadi nih. Nih teman-teman harus kita kritisi langsung. Setiap kata-katanya isinya dusta. Emang orang munafik emang kayak gitu ya guys ya. Oke. Katanya di revisi itu nggak jadi masalah. Siap. Lu yang kagak tahu diem aja. Kami yang udah lama di bagian apologet, kami udah tahu bagaimana hadis dan Al-Quran kemudian mulai dipelintir daripada kekristenan. Makanya ada yang namanya pembentengan iman. Kalau nggak percaya lu buka tuh channel Edis TV itu. Ya. Channel yang setiap malam buka channel hanya untuk menghujat Islam teman-teman ya. Makanya kami mengambil satu gerakan yaitu apologetik untuk membela keimanan, paham terhadap tafsir, paham terhadap hukum Al-Quran. Kami paham segala apa yang disampaikan daripada hadis dan korelasinya dengan Al-Quran. Dan kami juga paham pemalsuan di dalam kitab mereka. Maksudnya pemalsuan gimana teman-teman? Oke. Kamu bilang tadi apa? Jangan sok tahu. Bagi mereka revisi-revisi nggak masalah. Ya bagi mereka nggak masalah. Bagi Tuhan masalah nggak? Sangat masalah. Pertama kita meninjau Amsal 36. Ini Alkitab coy. Ya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Masalah nggak kira-kira bagi Tuhan? Masalah nggak kalau ada firman yang ditambah itu kira-kira? Masalah nggak kira-kira? Masalah banget. Bukan masalah kecil nih. Masalah banget. Kalau ada firman yang ditambah kata Tuhan nih. Di Amsal 30 ayat 6. Oke, boleh dibuka nanti. Terus, contoh nih, kita kasih contoh. Lu tadi lagi bahas-bahas apa di belakang? Tritunggal ya. Lu tahu nggak dalil-dalil yang diambil Tritunggal 3 itu adalah satu? Tahu nggak dalil yang mana? 1 Yohanes 5:7. Bunyinya apa? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke, catat. Ini dalil yang diambil oleh Tritunggal. Bahwa nanti Sang Firman, Roh Kudus, dan Bapa di sorga itu adalah satu entitas. Satu hakikat. Tapi lo harus tahu satu fakta yang ditulis oleh sekolah-sekolah mereka sendiri dengan penafsiran yang ada di Yerusalem. Baca nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Naskah pertama, naskah awal penulisan Bible. Bahkan yang paling tua tuh. Dari mana berarti ayat ini? Hah? Dari mana ayat ini? Kagak dicatat tuh. Yunani awalnya bahasa dasar daripada Bible tidak mencatat itu. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Kagak ada. Ini ayat yang di atas ini yang dijadikan dalil Tritunggal tuh. Bahkan tidak ada dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli gimana? Kalau tidak asli apa gimana? KW maksudnya? Ini ayat KW apa gimana? Jadi jangan sok tahu. Jadi karena ibaratnya gini, kalau kita mau berkata antara korelasi antara Tuhan dan hambanya, maka lebih didahulukan kemakluman hambanya apa kemakluman Tuhan? Kemakluman daripada Tuhan. Sekarang maklum nggak Tuhan terhadap hal tersebut? Enggak. Kenapa? Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, Tuhan versi mereka ini ya. Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan menambahkan dan mengurangi firman, sebab engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, kira-kira mereka itu pendusta nggak? Bukan Bang Naman yang ngomong,
sesuai Amsal. Pendusta nggak? Pendusta nggak? Jadi apapun yang dijelaskan oleh mereka itu dusta. Masalah Tritunggal. Kenapa? Ayat itu ditambahin. Kenapa? Sudah dibenci oleh Elohim, sudah dikatakan oleh Elohim sebagai pendusta. Andaikan ada ayat yang ditambah. Jelas kita buka data tadi. Di mana data tersebut yang merupakan daripada kitab mereka. Bukan sekolah, kitab mereka sendiri. Jadi jangan sok tahu. Mau fakta yang lebih menarik kira-kira. Tadi udah kita baca Amsal ya. Ketika di dalam Amsal mengatakan begitu bencinya Elohim ya, Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran juga ada dikatakan jangan ya, menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Itu ada di dalam Al-Quran. Sekarang mau yang lebih nampol. Ini aku kasih yang lebih nampol nih. Ini sangat lebih nampol ketika ini. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah asli. Sebab itu tidak juga di dalam segala terjemahan. Tuh ayat-ayatnya ya. Yerusalem, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Makan tuh, mau semua. Ini tidak asli semua ini. Mau berapa? Ini tidak asli semua ini. Ini tidak asli, ini tidak asli, semuanya tidak asli, tidak asli, tidak asli, tidak asli. Kira-kira masalah nggak bagi Elohim? Hah? Masalah nggak bagi Elohim nih kira-kira? Sangat masalah gitu. Berarti menunjukkan apa? Landasan keimanan mereka itu keluar dari mana? Berarti untuk menunjukkan mereka sendiri adalah orang yang kemudian mengkhianati firman Tuhan itu sendiri. Nggak usah jauh, mau lagi nih peringatan. Berarti kalau udah 2 kali diingatin gimana sih? Sekali lagi, Ulangan 4 ayat 2. Janganlah menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Berarti yang menambahi tidak berpegang pada firman Allah kan? Jelas. Tuh. Yang menambahi tidak berpegang kepada firman Allah itu sendiri. Lalu pendusta itu siapa ya? Mereka. Menunjukkan apa? Ada kedustaan yang terjadi di masa dahulu dengan menambah firman Tuhan. Dan sekarang di stigma dan diwarisi pembahasan tersebut oleh bapak-bapak gereja yang kemudian tujuannya apa? Untuk mengelabui umat gitu kan. Tapi padahal kalau mereka ingin membangun korelasi, membangun apa itu namanya interaksi ya, antara dia dan Tuhan. Berarti apa yang diberitahukan Tuhan oleh kepada hambanya. Bukan yang diberitahukan Tuhan terhadap pendeta dan pendeta yang kita imani. Bukan. Tapi Tuhan. Makanya antum-antum yang Kristen ini. Coba teliti dulu deh. Kira-kira kitab Anda berbicara apa kepada Anda. Jangan abaikan dulu pendapat pendeta. Lihat dulu kitab Anda ngomong apa kepada Anda. Biar Anda tahu kebenaran yang sejati itu datang daripada Tuhan yang Anda imani. Oke? Seperti itu. Nah, setelah penjabaran panjang, tepuk tangan buat Bang Daman. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat munafiqun ini bilang apa lagi? Itu bukannya secara sembarangan ya. Maksudnya ada lembaga-lembaganya gitu. Ada level verifikasinya. Yang aku juga nggak ngerti apa, tapi begitu. Maksudnya mereka kan terlembaga ya. Kristen itu kan terlembaga. Kayaknya secara organisasi gitu, secara institusi Kristen tuh lebih terlembaga daripada Islam. Tuh, Kristen itu lebih terlembaga daripada Islam. Sok tahu lu, sok tahu. Kesel guys kita sama dia. Pakai rokok dulu kita. Lembaga yang kayak mana? Lembaga doktrin. Lu tahu nggak? Aliran-aliran Kristen itu lebih parah coy. Lu bilang terlembaga. Ya terlembaga bagi yang mau mengikuti pendapat pendeta tersebut. Ada pendeta yang berpendapat Tritunggal. Ya udah, terlembaga terhadap Tritunggalnya. Dan di antara perbedaan gereja itu Tritunggal aja masih beda-beda. Ada yang mengatakan kesetaraan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus setara nih. Itu dalam Tritunggal ya. Maka terlembaga itu mereka tuh untuk ikuti pendeta yang ngomong itu. Ada yang mengatakan beda kesetaraan di antara Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama Tuhan, tapi beda kesetaraannya. Itu satu. Itu antara Tritunggal. Belum lagi oneness. Di mana oneness itu dia nggak Tritunggal, tapi satu, yaitu wujud Yesus yang di dalamnya ada Bapa, yang di dalamnya ada Roh Kudus. Nah itu gontok-gontokan. Itu kalau ketemu tuh antara Tritunggal sama oneness, main jambak-jambak, kagak tahu lo kan? Ah, main jambak tuh, ya. Dan saling ludah. Nah, harus lu tahu itu. Apalagi Marsion ini, denom baru nih.
Nah, Marcion lebih gila, lu tahu nggak? Di dalam Marcion, ya, pemahaman Marcion, Tuhan di dalam perjanjian lama, YHWH tersebut, itu iblis bagi mereka. Kenapa iblis? Ibrani 5 ayat 7. Yesus sudah capek berdoa, dan dia yakin Tuhannya dapat menyelamatkannya dari maut. Tapi Tuhan yang menumbalkan dia untuk mati. Karena apa? Setuju dengan langkah yang diambil iblis untuk merasuki Yudas, untuk adanya penyaliban. Maka seharusnya kalau Kristen ingin berterima kasih kepada iblis, kalau enggak, di mana penyaliban tersebut? Bagaimana penyaliban akan terjadi? Kalau enggak ada iblis merasuki Yudas dan menjual Yesus. Itu satu. Oke, jadi jangan sok tahu loh. Tapi kalau di lembaga Islam, ya udah, NU, Alaf, atau apa lembaga-lembaga Islam lah kita bilang, aman. Tuhannya tetap satu, Allah, nabinya Nabi Muhammad. Hanya berbeda di dalam internal. Kelar. Kalau mereka Tuhan aja langsung beda loh. Lo tahu nggak? Daripada Islam. Nah, sekarang kita kembali ke Kristen dan Islam dulu. Ajaran Kristen sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran. Ya, saya yakin nggak cuma tentang itu saja kan yang pernah dibicarakan oleh Al-Quran mengenai Kristen. Ya nggak? Ada berulang kali muncul. Teman-teman, mohon maaf saya ngerokok ya. Karena gini, ini kan kita butuh mikir ya, bagaimana narasi-narasi agak logik. Kita butuh suplemen guys. Nggak keluar ini ide logiknya ini nggak keluar. Kata Nasrani atau Kristen di sepanjang Al-Quran kan. Nah, saya mau tanya, umumnya ketika Nasrani itu muncul di dalam Al-Quran, itu dalam konteks dikritik atau justru dianggap sebagai mereka adalah orang-orang baik atau apa? Kenapa baik? Baik itu lu gak perlu bertuhan. Allah ketika menempatkan kufar kepada mereka ya, kata-kata kafir kepada mereka, mereka bukan orang baik. Mereka tuh punya anak, sayang gak sama anaknya? Sayang. Apakah orang yang sayang kepada anak kita bilang orang buruk? Enggak, tetap orang baik. Masalahnya mereka gak baik pada Tuhan. Artinya gak baik kepada Tuhan itu gimana? Yang mulut kejinya itu memfitnah Tuhan, dilahirkanlah ya. Tuhan itu ginilah, Tuhan ini itulah. Padahal Tuhan tidak memberikan petunjuk dia yang seperti itu. Lalu penulis yang mengatakan Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu, tuh dapat dari mana? Tuhan di surga gini, Tuhan itu pakai teropong apa gitu kan? Serahlah. Biasanya sih dalam rangka framing orang kafir sih, pokoknya Yahudi dan Nasrani itu ya orang di luar Islam. Tapi ada juga yang katanya Yahudi dan Nasrani nanti mereka bisa masuk surga juga, tapi ada juga ayat-ayat yang mengisyaratkan kalau misalnya orang Yahudi dan Nasrani itu aduh ya Allah. Ini Kumaila nih, kalian ahli tafsir nih katanya. Ini yang dibilang ahli tafsir nih, dibangga-banggain seluruh dunia nih ya. Ya, ini yang dibanggain. Gue ceng-cengin dulu lah. Badannya gede. Oke, coba merujuk ke fakhtalafal ahdamu mim bainihim. Fakhtalafal ahdab mim bainihim. Fawailul lillazi min masyhadi yaumin adim. Asmi' bihim wa absir lakini dhalimun al-yawma fi dhalalim mubin dalam Ar-Maryam. Fakhtalafal azab, berselisih paham daripada golongan mereka itu. Apa yang mereka selisih paham daripada golongan Yahudi dan Nasrani tentang ahwa Isa, man huwa Isa, tentang siapa Isa tersebut. Ada Nasrani satu yang namanya Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah dan Hawariyun. Di antara semua Nasrani tersebut ada yang mengatakan dia itu pure Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Enggak terbagi tiga. Kenapa? Karena dia ihbitu minas sama, dia turun dari langit. Apa buktinya? Dia tanpa bapak. Oke. Apalagi buktinya? Ahya minal ahya. Dia menghidupkan daripada segala kehidupan. Amat minal amat. Mematikan dari segala kematian. Itu dalilnya mereka. Lalu ada Nasrani ini. Nasrani yang kemudian dia itu berpaham Tritunggal. Ada juga yang berpaham dua Tuhan. Sama juga Nasrani nanti yang Hawariyun. Apa itu Hawariyun? Nasrani yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Isa bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Oke, masih berpaham kepada hal demikian. Seperti yang diberitahukan oleh Yesus sendiri, mungkin Kristen nggak akan mau terima dalil ini, ya, karena yang mereka dengar itu dalil orang lain. Tapi kalau dalil Yesus dia nggak mau terima. Yesus ngomong apa? Oke, kita boleh merujuk ke Yohanes 17:3. Nih, ini Yesus sendiri yang ngomong nih, ya. Nih,
Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau berarti dia nunjuk orang ya, bukan dirinya ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Satu-satunya itu kagak ada duanya, men. Kagak ada duanya. Satu-satunya sisir ya satu doang. Satu-satunya daman ya saya doang. Dan di sini disebut kata-kata engkau. Berarti menunjuki orang lain bukan dirinya. Seharusnya dia bilang hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Kita buka bahasa aslinya. Hidup yang kekal itu yaitu tentang hidup di surga. Artinya bagaimana maksud masuk surga itu? Yaitu hidup yang bersifat abadi. Ya. Dinamakan dengan ainios ya, dalam bahasa Yunani. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Tuhan yang benar. Seharusnya dia bilang. Seharusnya dia mengenal kita. Hidup yang kekal itu mereka mengenal kita. Kita. Engkau ini, engkau nunjuk orang kalau engkau. Kalau kita nih dua. Kagak satu nih. Kalau engkau itu satu, enggak dua. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang adalah engkau utus. Tapi tetap mereka itu nanti tetap akan ya tapi bang kan gini, Yesus sebagai manusia purpose dalam kedagingan as a forcing form. Apa ya? Sekedar yang bikin heran daripada kita itu kok bisa ya? Mereka memahami sesuatu yang kagak bisa dipahami gitu. Paham nggak? Mereka bisa memahami sesuatu yang manusia nggak bisa pahami gitu. Misalnya gimana Bang Daman? Misalnya ya seperti ini. Coba lihat nih. Komentarnya kita baca ya. Nih. Trinitas dalam Kristenan bukan berarti menyembah tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan dalam tiga pribadi. Tiga pribadi itu tiga coy. Tiga pribadi. Jadi Tuhan ada berapa ya? Tiga. Contoh gini. Ini. Apabila sesuatu belum terpisah, iya itu akan dikatakan satu. Tapi kalau udah terpisah, itu tidak akan dikatakan satu. Bagaimana maksudnya? Apa yang kita analogikan ya? Teh dingin misalnya. Teh dingin. Es teh manis. Es teh manis itu kalau belum terpisah satu dia. Kalau udah terpisah udah beda. Kita pisahin nih. Gula, ini gula yang masih berbentuk gula, air putih, es batu, sama gelas. Itu berapa? Lu mau bilang itu satu? Nggak bisa, itu 4. Kalau dia udah jadi pribadi, karena seperti gini. Pemahaman teologi Kristen, yaitu tentang Yohanes 1 ayat 1. Di mana di dalam teologinya Kristen, daripada ayat 1, ya, apa Yohanes 1 ayat 1, ini adalah landasan awal daripada kekristenan yang lu harus tahu. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Ya. Firman adalah Allah itu sendiri. Itu sang pribadi logos. Logos itu adalah ide daripada kecerdasan Bapa. Anjir, kayak pendeta gue. Itu adalah ide daripada kecerdasan logos. Ini kecerdasan Theos ataupun kecerdasan Allah itu. Jadi ideanya dia itu, yang kita manusia, nggak mungkin kita mewujudkan idea jadi bentuk. Karena idea itu essence. Oke. Tapi mereka hebat. Essence bisa menjadi bentuk. Oke, dia bilang apa? Kuasanya Tuhan. Oke. Idea logos tadi, sang pribadi, sang logos tadi diwujudkan menjadi manusia, jadi Yesus. Ingat, essence apabila diwujudkan jadi hakikat, maka dia akan membentuk hakikat yang baru. Contoh, Yesus hidup karena roh. Roh dia, roh siapa? Hah? Oh, kalau Ones bisa bilang, ya roh yang ada dia, ya roh Bapa. Berarti Bapa yang ada di surga, ya ada di dalam diri Yesus. Gitu. Kalau kalian Tritunggal, lu mau bilang ada 2 roh di sini? Hah? Ada 2 roh, roh Yesus sama roh Tuhan. Dia akan membentuk essence yang baru. Dia akan membentuk hakikat yang baru. Contoh gini, saya punya omongan nih. Aku mau makan. Yeah. Saya hebat nih, bisa wujudin omongan saya jadi monyet. Jadi dia jadi monyet. Tuing, jadi monyet. Orang tetap akan katakan itu 2, satu monyet, satu daman. Sekalipun itu suara saya. Apabila sudah berpisah dengan saya, maka bukan saya. Dan apabila suara saya yang tadinya adalah essence, tiba-tiba dia bentuk jadi eksis, maka si eksis akan menerima essence baru. Suka-suka lu. Apa namanya? Ya akan masuk neraka gitu. Memang
Kristen itu digambarkan sebagai musuh atau apa gitu? Ada saatnya digambarkan sebagai musuh, ada saatnya digambarkan sebagai ally. Tapi ada juga digambarkan Allah itu sekutu ya? Sekutu. Ada juga yang digambarkan sebagai digambarkan perselisihannya orang Yahudi dan Kristen gitu. Orang Yahudi dan Bentar, kita belum ambil kesimpulan yang tadi ya, bahwa Nasrani yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut, karena sistem masih daripada Al-Quran, adalah khabari, menceritakan hal-hal yang terdahulu terjadi kepada Nabi Muhammad untuk menjadi perbandingan Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran. Artinya Nabi Muhammad diperkenalkan dulu dengan orang-orang terdahulu yang masih berbaur di dalam kafir Quraisy. Ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani mana yang disebut Ahlul Kitab? Nasrani yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa bahwa Tuhan adalah Allah, ya. Bahwa Yesus itu sebagai utusan Tuhan saja. Itu mereka yang dijanjikan masuk surga. Karena sebelum adanya perintah kepada mereka untuk kembali ke Islam. Oke. Jadi misalnya seperti era Nabi Muhammad masih kecil, belum diangkat menjadi rasul, belum memberitahukan satu firman pun tentang Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih berpegang kepada ajaran Isa yang masih benar? Ya Allah akan memberikan surga kepada mereka. Karena apa? Mereka masih beriman kepada nabinya. Kristen juga punya perselisihannya sendiri. Gitu. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa dalam satu kitab yang sama, kitab suci yang sama, ada bagian di mana digambarkan bahwa dia itu ally. Di bagian lainnya digambarkan sebagai musuh. Saya ingat sekali yang kasus Ahok dulu kan. Al-Maidah berapa itu ya? 50 something. Itu kan dia bilang, dan ayat itu jadi sangat terkenal karena dia katakan jangan ambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali gitu, sebagai aulia. Aulia ya. Betapapun aulia itu nanti kemudian artinya ada macam-macam kan. Ada yang bilang pemimpin, pelindung, sahabat dan segala macam. Tapi bahkan kalau kita pakai sahabat gitu kan. Jadi bayangkan nggak boleh bersahabat dengan orang Nasrani kan. Kesimpulannya kan begitu. Jangankan pemimpin, sahabat aja nggak boleh. Yang secara literalnya begitu. Betul, sekutu aja nggak boleh. Emang munafik kali ini orang kenapa gini? Dia mengkritisi Islam. Tapi kenapa mengkritisi Islam? Tapi ini orang ngaku Islam, gimana nih teman-teman? Gue tampak pakai ini bagaimana palanya nih? Kalau lu nggak setuju di Islam, kami itu kira berat kalau kalian murtad. Nggak berat. Tapi saya ingat juga. Nggak berat loh, serius. Kami senang loh. Daripada kalian terus munafik di Islam, kalian keluar, fine, let's go. Biasa aja. Tapi sekarang, itu justru adalah pemikiran logika yang dikasih oleh Allah di dalam dalil tersebut. Ade Armando Tlol. Bagaimana ideologiknya gini? Ada kan ayat-ayat apa sih terputar terus ini? Lu memandang Indonesia yang kayak gitu dengan mayoritasnya Islam. Lu lupa Spanyol, lu lupa sama Brazil, lu lupa sama Italia. Itu rentanitas. Dimana rentanitasnya gimana? Seseorang yang menjadi mayoritas ataupun agama yang menjadi mayoritas di dalam satu negara, mereka akan rentan untuk mempertahankan mayoritasnya, majoritinya. Maka Muslim diangkat menjadi pemimpin di Spanyol, kagak bisa bagi mereka. Muslim beda agama. Sama juga kayak kita Indonesia, mempertahankan majority. Jadi otak lu jangan tercakup kayak tempurung. Lu buka kepala lu lebih lebar. Rentanitas misalnya. Apakah kita Muslim bisa menerima Spanyol yang tidak mengizinkan pemimpinnya Muslim? Oke, fine. Diterima. Kenapa? Rentanitas kayak gitu. Orang yang rentanitas yang beragama Hindu, ya mereka akan mempertahankan kehinduan mereka dengan mengambil pemimpin daripada Hindu. Masa lu itu aja gak bisa mikir sih? Katanya sarjana ini, intelektual itu dan segalanya. Kok segini pikirannya gitu? Kok segini? Kecil lagi gitu. Kok segini pemikirannya? Ya. Itu rentanitas. Apa yang dikatakan Allah benar. Kenapa jangan mengambil daripada Nasrani ataupun Yahudi terhadap pemimpin? Ya mayoritas kalian hilang ntar. Karena apa? Mereka tidak lain dan tidak bukan. Mereka yang berkeinginan untuk yang ibaratnya gini, ini pemimpin Kristen nih. Ngelihat umatnya pada mu'alaf nih, Dr. Richard dan semuanya udah mu'alaf nih. Masa dia mempertahankan ya kemu'alafan tersebut? Pasti dia ada berpikir lah di mana, wah ini Tuhan gue marah banget nih. Gue gak ngejagain umat gue jadi pemimpin doang nih, bangun-bangun tol doang nih. Tuhan gue marah nih sama gue jadi pemimpin, bangun gereja banyak-banyak. Jadi rentanitasnya ya itu. Pengembangan agama itu akan datang secara natural, bukan daripada perencanaan.
Karena itu rentannya seperti itu. Kalau lu nggak usah percaya, lu Spanyol dah, lu pergi Spanyol, Italia, lu lihat dengan negara yang mayoritas Kristen, ya mereka juga berpendapat seperti itu. Muslim nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Ya mereka mempertahankan major. Karena kingdomnya manusia itu hayawan. Arti kingdom hayawan memiliki esensi mempertahankan wilayah. Gimana sih? Satu lagi, walan tarda engkal Yahudi wa Nasara. Tidak akan ridho daripada Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, kecuali kamu mengikuti agamanya. Kenapa kita tidak boleh bersahabat? Itu dalil bersahabat itu dalil yang sifatnya khassi. Arti dalil yang sifatnya khassi, jangan bersahabat kepada Yahudi yang berpotensi harbi, tahu nggak? Berpotensi harbi. Contoh, kamu udah tahu bermusuhan nih dengan Yahudi yang ingin memperangkanmu ataupun Nasrani yang ingin memerangimu. Tapi pada satu waktu dia baik sama kamu. Apakah kita boleh berteman karena udah ada baik? Nggak boleh. Karena apa? Dia punya potensi harbi. Potensi untuk menyerang. Tapi kepada zimmi, kafir zimmi, berapa banyak sih hadis Nabi? Bahwa Nabi sendiri suruh untuk kemudian menjaga mereka. Tidak boleh ada daripada kafir zimmi tersebut yang disakiti oleh orang Islam. Nabi sendiri yang mengatakan. Jangan sok tahu dah. Bilang bahwa orang-orang Nasrani itu ada orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang semacam mendapat berkat lah dari Tuhan. Iya, kalau misalnya berbuat baik atau beriman pada Allah juga masuk surga, atau bahkan disebut juga masuk surga ya? Atau mereka mengikuti jalurnya Nabi Ibrahim gitu. Jadi maksudnya mereka orang beriman. Lu gimana mengikuti jalur Nabi Ibrahim? Gimana? Lu tahu nggak sih Bani Israel, Sabi'in, Yahudi, Nasrani? Era sebelum Bani Israel ada itu namanya Sabi'in. Era Nabi Ibrahim nih, ya, sebelum adanya Bani Israel. Ketika ada penamaan terhadap Bani Israel, saat itu mereka masih Bani Israel, belum ada namanya Yahudi Nasrani, masih tendensius satu golongan dinamakan Bani Israel. Ketika golongan itu datangnya Musa, mereka disebut Yahudi. Ketika mereka datangnya Isa disebut Nasrani. Stres aku tengok dua orang ini. Iman gitu. Mereka orang beriman, disebut secara spesifik. Nah ini dia. Jadi kadang-kadang kata kafir memang ditafsirkan, emang dalam konteks itu ditafsirkan Yahudi dan Nasrani. Tapi tafsir ya? Iya tafsir. Kalau ada kata kafir, itu sebenarnya merujuk kepada Nasrani atau Yahudi. Iya. Ya udah, ini kan aku gigit laptop aku nih, kesel banget aku sama nih orang. Misalnya aku bilang nih ya, aku ngomong kepada kalian. Aku jijik kali lihat muka Ade Armando. Apakah muka Ade Armando doang? Enggak, seluruh tubuhnya. Jadi penyebutan satu untuk menyebutkan segalanya. Sekarang dikatakan kafir, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Itu perwakilan yang paling besar dulunya memfitnah Rasul-Rasul yang mulia. Kepada penyembah-penyembah berhala, ya Aulawi. Kamu nggak lihat ketika Musa itu memerangi orang yang bukan memerangi ya, membantah orang yang menyembah berhala. Kamu nggak lihat ketika Rasulullah mengatakan am lahum rijlun yamshuna, kata Rasulullah. Wahai penyembah berhala, apakah kamu mengira dengan kakinya berhala tersebut berjalan kepadamu, dengan mulutnya berbicara kepadamu? Itu udah duluan dibenci. Jadi apapun yang tidak kembali kepada Allah itu kafir. Jadi walaupun disebut dua, semua masuk selain yang menyembah Allah. Dengan meyakini adanya kekuatan lain yang disebut Tuhan. Artinya mereka sendiri dengan akal jeleknya menobatkan Tuhan tadinya maha kuat menjadi maha lemah. Mereka sedang memfitnah Tuhan. Itu. Karena pada zaman Nabi yang kafir itu ya kalau nggak pagan Yahudi Nasrani gitu. Nah, udah gitu ada juga orang kafir dan Yahudi yang digambarkan bahwa mereka tuh beriman gitu. Dan makanya boleh bagi orang kafir yang beriman. Bukan salah berarti. Kafir itu ingkar. Kafir sama iman kan itu opposite ya. Berarti Yahudi dan Nasrani itu tidak dikategorikan sebagai kafir. Mereka masuk ke beriman. Ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu. Ya itu kan golongannya Sumala itu golongan. Woi, lu tafsir di mana sih? Lu belajar tafsir di mana? Yahudi itu punya golongan. Nasrani itu punya golongan. Kalau gua mau bahas panjang banget. Mulai daripada era Nabi Musa, itu apa kejadiannya, Isa apa kejadiannya, sampai datangnya Rasulullah. Next waktu lah, gue bahas ya, panjang.
Kalau kalian mau tanya Injil asli di mana, Taurat asli di mana, gue bisa jawab semuanya. Korelasi semua daripada Al-Quran itu udah jelas memberitahukan. Ini gue bisa jawab, tapi nggak mungkin gue jawab di sini. Panjang banget. Itu 2 jam kalau gue mau bahas itu. Bahas semuanya, benang merah antara Yahudi, Nasrani sampai ke Islam. Wah, panjang. Gitu, dan itu makanya Muslim laki-laki doang sih, tapi Muslim laki-laki itu boleh menikahi ahlul kitab. Nah, sebutannya ahlul kitab biasanya. Oke. Ahlul kitab itu maksudnya ahli Alkitab, maksudnya ahlul Injil, wal kitab Taurat gitu. Jadi iya, tapi Bible mereka bukan lagi Injil yang dimaksud, guys. Jangan sampai nanti lo ya gara-gara omongan lo. Ini pede banget nih oten-oten bilang dirinya ahlul kitab nanti. Ini gara-gara lu nih berarti ya. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka kan punya kitab suci mereka yang orang Islam percaya juga itu kan dari Allah gitu. Tapi kembali saya ulang, jadi emang kontradiktif isinya. Jadi ini seperti pembicaraan kita sebelum ini. Di satu sisi dibilang mereka musuh, di satu sisi dibilang mereka itu adalah ahlul kitab. Goblok. Ini tendensius Yahudi dan Nasrani, ini adalah nama golongan nih, bukan nama agama dulunya nih ya. Jadi ayat tersebut, ayat kayak omongan lu, yang lu bisa ngomong itu sifatnya umum, lu bisa ngomong itu sifatnya khusus, lu bisa artikan itu general, lu bisa artikan itu sebagian daripada maksud. Daripada Al-Quran ada yang diartikan general, ada yang diartikan sebagai maksud. Ada yang namanya majmu', ada yang namanya jami'. Al-kullu hukmun 'ala al-majmu'i ka kullu zaka laisa zawuqi. Ada pemikiran majmu', ada pemikiran jami'. Itu yang tadi lu bilang, itu pemikiran yang sifatnya majmu'. Apa majmu' apa? Majmu' Yahudi yang masih beriman kepada ajaran Musa yang sebenarnya, yaitu sahabat-sahabat Nabi Musa dan segalanya. Ya mereka kalau beriman ya kembali kepada Allah dan ke sorga tuh. Dan Nasrani yang masih mengikuti Isa dengan secara original, itu akan kembali kepada surganya Allah. Itu iman. Selanjutnya Yahudi dan Nasrani yang dimusuhi yang mana? Yang mereka berselisih paham, yang menuhankan para rabi-rabinya, yang mendengarkan daripada segala fatwa rabinya tentang memfitnah Isa, memfitnah segala rasul. Itu pemikiran majmu' namanya, coy. Maksudnya majmu' gimana, Bang? Gini. Gua ngomong ke lu ya. Lu tahu nggak, Dek? Gue ke Bali ya, gue ketemu orang Medan. Maksudnya lu mau pikirin itu general. Seluruh orang Medan kosong tuh, semuanya ada di Bali. Otak lu di mana? Enggak, kita akan berpikir sebagian orang Medan ada di situ, ya kan? Oke. Terus kalau gue bilang anak SD 21 bikin upacara, itu baru maknanya general. Jadi otak kita itu bisa mengkonfirmasi hal general dan bisa mengkonfirmasi hal yang sifatnya non general gitu. Bisa dipahami ya? Jadi maksud daripada tersebut, Nasrani kalau beriman mereka itu masuk ke surga. Yang mana Nasrani yang masih ajaran mula-mula tuh. Jadi itu memfatwakan dalil, memberitahukan info kepada Rasulullah. Ini Nasrani, gimana nasibnya? Ya baik, selama dia beriman. Kalau Yahudi sama, kalau mereka beriman di era Nabi Musa itu ya dia baik, masuk ke surga. Yang mungkin akan masuk ke surga. Ya, itu makanya kalau Bang Ade memperhatikan ceramah-ceramah para tokoh agama kita, ada tokoh-tokoh agama yang humanis gitu. Mereka menghadirkan ayat-ayat yang menghadirkan kemanusiaan dan kesetaraan yang gitu. Enggak kok, nih orang Kristen juga di mendapatkan rahmat Islam gitu. Tapi kalau misalnya tokoh agama yang eksklusif gitu, yang biasanya lebih keras, mereka tinggal ngambil aja ayat-ayat yang lu mau bilang apa? Ketegasan daripada ulama itu nggak benar. Sama kayak lu bilang ketegasan daripada Allah menobatkan mereka yang menyembah selain Allah sebagai kafir. Tidak ada keselamatan, surga, neraka total. Lu mau bilang apa? Lu menghina ulama, terus lu menghina tuh Allah Ta'ala yang memberitakan setiap dalil dalam Al-Quran. Itu maksud lo? Ketika Allah mengatakan ya, semuanya Allah ampuni kecuali yang namanya kufur. Mereka tuh lebih daripada kufur, memfitnah Allah punya anak. Memfitnah Allah itu jadi 3 dan segalanya. Memfitnah Allah itu dilahirkan. Ada orang yang memfitnah Tuhan jadi patung dan segalanya. Teofani inilah itulah dan bla bla bla. Dan lu mau bilang ulama yang keras ini, Tuhan aja murka lo. Bagaimana kita dengan manusia? Sama seperti kayak ibu lu punya ibu misalnya. Ibu lu pandang sangat baik. Gua fitnah tuh ibu lu sebagai perampok. Lu marah nggak? Ya marah kan. Wajar lu marah karena itu bukan sebenarnya dan realitas sebenarnya. Sama juga bukan realitas sebenarnya daripada Tuhan.
Ya Allah kasih tahu dengan hadirnya Nabi Muhammad ini gua. Tapi lu masih kekeh menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan. Menunjukkan apa? Allah menunjukkan apa? Gua murkai lu ya. Gua udah kasih petunjuk ke lu ya. Wajar itu terjadi. Membuat narasi permusuhan antara Islam dan Kristen gitu. Dan buat narasi permusuhan, lu bilang aja tete kucing, tete kambing, lu bilang aja bahwa Islam ini emang gak bener. Lu pindah Islam pakai kalung salib udah keren. dua-dua itu tersedia. Dan dua-duanya itu tersedia. Dan ada studi kasusnya juga, maksudnya ada contoh sejarahnya juga gitu. Karena Muslim pernah ada konflik sama orang Kristen ya pernah. Pernah ada pernah hidup damai berdampingan sama orang Kristen juga pernah gitu. Bukan juga pernah emang kayak gitu Sumala teh kucing. Dengar ya Sumala. Gini Sumala. Lu tahu nggak sih definisi kafir harbi sama jimi itu bisa tahu nggak? Kafir jimi itu yang kafir datang berdagang tempat kedaulatannya Islam. Mereka dilindungi ya, dilindungi. Bahkan harga barang yang mereka jual harus sama seperti harga barang orang Muslim. Tidak ada yang dikurangi, sama. Tidak ada kerja rodi, mereka difasilitasi itu. Karena mereka tuh zimmi. Kafir yang datang untuk berdagang. Kafir harbi berpotensi menyerang, ya itu yang disuruh berantas loh. Hah? Tunggu, dia bilang apa? Pernah hidup damai berdampingan sama. Ya itu damai karena mereka tuh kafir zimmi. Oke. Kalau yang namanya perang, ya, perang itu selalunya dimulai oleh Kristen. Di luar Muslim. Contoh gini. Kita dalam mengadili gini, cara mengadili sejarah ya, kemarin gue ajarin ya kepada lu ya. Misalnya lu dan gue nih adalah dua aktor sejarah, penulis sejarah. Lu Kristen, gue Islam. Kita menyaksikan satu perang misalnya, perang salib. Lu Kristen akan mengatakan Islam yang salah. Gue yang Islam, masa mungkin gue bilang Islam salah? Enggak lah, Kristen yang salah. Lalu sejarah kita ini berjalan dan dikonsumsi. Maka akan ada dua pendapat yang berbeda. Menunjukkan apa? Dalam ranah teologia ini, tidak ada yang bisa dibenarkan dari sejarah. Karena akan terus berselisih paham Islam maupun Kristen. Kristen dengan versi sejarahnya, Islam dengan versi sejarahnya. Tapi pembuktian adalah rasional tentang semua hal tersebut ke arah fundamentalnya Tuhan. Itu guys. Fundamental berpikir terhadap Tuhan. Itu. Kira-kira orang Kristen juga pernah gitu. Tapi kenapa ya Kumaila, kita ingat karena Anda menyebut nih barusan konflik-konflik antara dua agama besar ini. Saya tentu aja harus langsung menyebut perang salib. Ya. Besar. Langsung dimention perang salib ya guys ya. Kali kan itu berabad-abad kalau nggak salah terjadinya perang tersebut. Tapi di Indonesia kembali tahun 2000-an awal itu di Ambon terjadi, di Poso terjadi, dan sampai sekarang ada semacam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah Kristen. Iya, itu kayak banyak banget di mana-mana ya kasus itu. Itu pertanyaan saya. Menurut Anda itu kenapa? Sementara Anda bilang sebetulnya ada ayat-ayat yang bilang bahwa sebaliknya kan? Itu namanya rentanitas, Itu namanya rentanitas. Rentanitas daripada penganut agama dalam sebuah negara. Kalau majornya Hindu, mereka akan melarang Islam ini untuk pesat kembangnya. Kalau majornya Kristen, Spanyol, Itali, ya Brazil, ya, mereka sama. Mereka akan membackup, mewanti-wanti perluasan agama daripada agama yang menjadi dasar negara mereka gitu. Kita di Muslim pun sama, itu rentan. Jadi cakupan otak lu jangan sampai Cibadiut doang, lu buka ke seluruh dunia dah. Itu rentanitas. Paham arti rentanitas? Rentan lu juga. Aduh. Kenapa lu terlalu menolak ini Muslim, menolak pembangunan gereja? Memang. Kenapa ditolak? Ya rentannya kayak gitu. Gimana sih? Rentannya kayak gitu. Negara kita punya major Islam. Maka rentanitasnya mengekang yang lain bisa berkembang cepat. Sama seperti lu melihat Spanyol, lu melihat Italia sama. Atau gini deh, rumah lu bangun gereja dah. Kami yang alarm, coba. Kalau lu duta sok toleransi, rumah lu bangun gereja dah. Menurut keterbatasan pengamatanku sih dari penceramah-penceramahnya ya. Maksudnya penceramah-penceramahnya yang... Lu salahin lagi penceramah cendekiawan Islam. Lihat nih, ulama-ulama kita disalahin gara-gara gereja gak bisa bangun. Maksud lu gimana? Guys, aku minta ada boom gak situ?
Pengen kusuruh telan bom aja dia. Mukanya lagi bagus. Kayaknya bagus ini. Kita ngambil jadi thumbnail ini bagus nih. Twing. Nah, lanjut. Memprovokasi. Yang Kenapa penceramah-penceramah itu memprovokasi menurut Anda? karena mereka ya, jadi gini, aku melihatnya tuh orang beragama tuh sebenarnya sedang projecting. Mereka mirroring ketakutan mereka atau harapan mereka. Jadi ini misalnya kan Islam punya tradisi dan sejarah yang kaya, punya nilai yang beragam dan dinamis. Nah, terus aku misalnya kanvasnya aku tuh adalah orang yang Udah serah lu, udah ngawur. Udahlah guys ya, terima kasih banyak telah menonton di Almantiki Reaction. Itulah apa kesimpulan harus kita ambil. Kesimpulan kita ambil, nggak usah percaya, nggak tahu ya. Dia memang benar dia kuliah di tafsir. Emang benar dia kuliah di dia tahfidz ya mungkin ya. Oke. Tapi otaknya segini loh, segini. Ngakunya banyak baca buku, tapi meneliti filosofi dari sebuah buku dia nggak tahu. Meneliti filosofi daripada apa yang terjadi di muka bumi ini dia nggak tahu. Udah terserah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah hadir di Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa dibagikan kalau bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk berinfak di rekening yang ada di bawah ini ya teman-teman ya, untuk mensupport dakwahnya Bang Daman. Atas kehadiran kalian, atas tontonan kalian, Bang Daman ucapkan terima kasih banyak. Ada satu salam ya, kita kasih buat Anda sebelum kita tutup. Salamnya yaitu dari Om Deddy. Silakan Om Deddy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.